Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Novitasari, NIM 1800330019 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan hasil pengamatan UAS penanganan pasca panen. Metode yang saya gunakan adalah metode pendinginan dengan sampel buah pir. Gambar 1 adalah buah pir sebelum dilakukan proses pendinginan. Sebelum dilakukan proses pendinginan, di sini saya mengukur diameter buah pir. Pengukuran buah pir dilakukan dengan menggunakan alat pengukur penggaris. Karena keterbatasan alat yang ada di rumah, saya menggunakan penggaris. Namun tidak akurat seperti menggunakan jangka sorong. Pengukuran dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan pada bagian yang berbeda-beda. Hasil pengamatan pertama, hasilnya adalah 7 cm. Kemudian pengukuran kedua, 6,7 cm. Sedangkan pada pengukuran yang ketiga, hasilnya 7,2 cm. Rata-rata diameter buah pirnya adalah 6,9 cm. Kemudian saya melihat kenampakannya. Warnanya masih kuning segar, tidak terdapat bercak-bercak kecoklatan, teksturnya masih keras, dan bintik-bintik pada buah pir tidak terlalu kelihatan. Kemudian gambar 2 adalah pendinginan pir pada hari pertama. Kenampakan fisiknya adalah warnanya kuning terang, tidak terlalu gelap, belum terdapat bercak-bercak warna coklat. Bintik-bintik pada buah pir tidak terlalu kelihatan, masih samar. Kemudian teksturnya masih keras. Kemudian pada gambar 3 adalah pendinginan buah pir pada hari kedua. Warnanya masih tetap sama pada hari pertama, warnanya kuning terang, tidak terlalu gelap. Namun terdapat satu bercak-bercak berwarna coklat yang berada di bagian samping bawah. Kemudian bintik-bintik pada buah pir sudah mulai terlihat, tekstur buahnya masih tetap keras. Selanjutnya pada gambar 4. Gambar 4 adalah pendinginan buah pir pada hari ketiga. Warnanya sudah semakin gelap. Terdapat 3 bercak pada buah pir. Bintik-bintik pada buah pir makin terlihat. Teksturnya masih tetap keras. Pada gambar 5 adalah pendinginan buah pir pada hari keempat. Warnanya semakin kuning gelap. Kemudian terdapat 3 bercak, masih sama seperti pada hari ketiga. Kemudian bintik-bintik pada buah pir makin terlihat jelas. Tekstur buahnya masih tetap keras. Gambar 6 adalah pendinginan buah pir pada hari kelima. Warnanya semakin gelap. Kemudian penambahan bercak-bercak coklat pada buah pir, jumlahnya menjadi 5 bercak-bercak coklat. Kemudian bintik-bintik pada buah pir semakin terlihat. Pada bagian dekat dengan tangkai terlihat sedikit keriput-keriput. Kemudian diameternya mengalami penyusutan. Jadi, pengamatan pada buah sebelum dilakukan pendinginan sampai dilakukan pendinginan pada hari kelima, perubahan fisiknya adalah warnanya semakin hari semakin gelap. Kemudian bintik-bintik pada buah pirnya semakin terlihat. Pada pendinginan hari kedua sudah nampak bercak-bercak coklat. Kemudian pada ujung tangkai terlihat keriput-keriput. Berat dan diameternya berkurang. Kemudian tekstur buah tetap keras, tidak mengalami perubahan menjadi lunak. Kemudian teori perubahan fisiknya adalah pada tekstur. Menurut Julianti 2010, penyimpanan buah pada suhu rendah yang stabil
dapat mempertahankan tekstur alami karena pendinginan dan penyimpanan pada suhu rendah dapat menghambat laju respirasi dan transmisi atau kehilangan air. Kemudian menurut Julianti 2010 lagi, pada proses pendinginan, pada suhu dingin yang stabil relatif lebih lambat, suhu dingin mampu menghambat pelunakan tekstur pada buah pir. Kemudian ukuran dan berat. Menurut Apandi 1984, kehilangan air selama penyimpanan tidak hanya menurunkan berat tetapi juga menurunkan mutu dan menimbulkan kerusakan. Penurunan berat buah pir pada pendinginan relatif lebih kecil. Kemudian kenampakan penyusut menurut Safrullah 1997 pada penyimpanan pendinginan selama masa pendinginan buah pir pada hari ke-0 buah pir masih segar dan kesegaran pada buah pir bertahan lebih dari 15 hari pada pendinginan. Kemudian pada warnanya, menurut Safrullah 1997, warna pada buah pir mengalami perubahan, di mana ditemukan bercak-bercak coklat pada sekitar tangkai buah. Pada suhu dingin, buah pir tidak banyak muncul bercak-bercak coklat karena dihambat oleh proses pendinginan. Kemudian, menurut Suryo Buwono 2015, penyimpanan pada suhu rendah atau pendinginan. Namun jika sesekali divultukasi atau diekspos pada suhu ruang, maka menyebabkan penurunan mutu fisik atau organoleptik yang lebih cepat dibandingkan pada suhu yang stabil. Jadi pengamatan buah pir dengan metode pendinginan yang saya amati sudah sesuai dengan teori. Kemudian perubahan kimia. Pada pengamatan dengan metode pendinginan, perubahan kimia pada buah pir adalah rasanya semakin manis dibandingkan dengan buah pir yang tidak dilakukan pendinginan. Karena keterbatasan alat, maka saya hanya melakukan pengamatan perubahan kimia buah pir dengan alat indera saya, yaitu dengan indera pengecap atau lidah, dengan cara dibandingkan antara pir yang dilakukan pendinginan dengan pir yang tidak dilakukan pendinginan, maka hasilnya terlihat jelas. Hasil pada buah pir yang dilakukan pendinginan rasanya lebih manis dibandingkan dengan pir yang tidak dilakukan pendinginan. Kemudian jurnal perubahan kimia. Menurut penelitian skripsi Abu Bakar Talawi pada tahun 2004 yang berjudul Pengaruh Suhu Penyimpanan Terhadap Mutu Buah Apel, Pir, dan Tomat yang dipasarkan di Sulawesi Selatan, yaitu kadar vitamin C. Hasil analisis selama penyimpanan menunjukkan kadar vitamin C yang mengalami penurunan relatif lebih besar pada penyimpanan suhu ruang dibandingkan pada penyimpanan suhu stabil dan suhu fluktasi. Kemudian kadar total asam. Penurunan total asam selama penyimpanan disebabkan oleh adanya pemakaian asam-asam organik pada proses respirasi. Proses respirasi yang berlangsung pada buah pasca panen akan menimbulkan transformasi asam pirufat dan asam-asam organik lainnya secara aerobik menjadi CO2, H2O, dan energi. Kemudian kadar pH. Kadar pH pada pendinginan buah pir terlihat pH antara 4 dan pH 5. Kemudian perubahan kimiawi selanjutnya adalah rasa manis. Proses pendinginan pada buah terjadi proses perombakan pati yang terdapat pada buah menjadi gula. Gula-gula yang terdapat merupakan sumber energi pada proses respirasi. Perubahan tersebut menyebabkan penambahan rasa manis pada buah. Selanjutnya, rekomendasi
penanganan terbaik. Di sini saya menggunakan metode pendinginan yang memiliki keunggulan. Keunggulannya yaitu yang dapat mencapai dengan mempertahankan kualitas makanan seperti nilai gizi dan nilai organoleptik dan lain sebagainya. Dan karena keterbatasan alat yang saya punya di rumah adalah kulkas, maka saya memilih metode pendinginan. Selanjutnya adalah daftar pustaka. Demikian hasil pengamatan UAS penanganan pasca panen. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.